Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferhan Safalajani dengan NIM 431220102552. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan bab 10 tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografis, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan geografis, politik, dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadinya penyesatan dan penyimpangan dalam upaya dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya. Yang pertama itu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Yang keempat ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang kelima ada GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara di tingkat pusat atau daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara itu dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia itu menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena adanya dua hal. Yang pertama itu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua itu kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis wilayah Indonesia adalah wilayah bekas penjajahan Belanda. Kondisi nyata Indonesia itu ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisis, serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Yang pertama itu kondisi fisis yang tadi, adanya letak geografis, posisi silang, iklim, sumber-sumber daya alam, dan faktor-faktor sosial politik. Yang kedua ada lokasi fiskal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini, faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fiskal, negara Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia pun berada di dua samudera yang menjadi jalur perhubungan berbagai bangsa, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Lokasi fisikal Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah buffer zone atau daerah penyangga. Hal ini dapat dilihat ada 4 aspek. Yang pertama itu adanya aspek politik. Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda ya. Yang pertama itu ada demokrasi Australia dan yang kedua ada demokrasi Asia Selatan. Yang kedua adanya ekonomi. Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia atau sistem ekonomi sentral Asia. Yang ketiga adanya ideologi. Indonesia berada di antara ideologi kapitalisme di selatan dan komunis di sebelah utara. Yang keempat ada sistem pertahanan. Indonesia berada di sistem pertahanan maritim selatan dan sistem pertahanan kontinental di utara. Selain menjadi daerah buffer zone, Indonesia pun memperoleh berbagai keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut, antara lain itu ada 3. Yang pertama itu berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua dapat lebih memainkan peranan politika dalam percaturan politik internasional. Dan yang ketiga lebih aman dan terlindungi dari serangan negara kontinental. Nah, di sini ada peranan geopolitik. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan geopolitik. Yang pertama itu ada berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua ada menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga itu menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat ada menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan,
Nah, di sini penerapan strategi yang diterapkan itu ada 4. Strategi yang pertama itu peningkatan pengelolaan geografi yang ada melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi, pengelolaan sehingga dapat memberikan keuntungan di semua bidang kehidupan. Strategi yang kedua itu peningkatan implementasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang belum ada. Yang ketiga itu, strategi ketiga adanya peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non-formal, serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga timbul kesadaran akan jati dirinya masing-masing. Yang strategi keempat itu ada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan profesional di bidang masing-masing, mampu bersaing dengan tenaga asing atau dari luar.